Selamat datang di Java Basic Tutorial yang ke-25. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau exercise dengan multi-dimension array. Kita mau buat satu program. Tujuan program ini sederhana, membuat nomor dari 1 sampai 9, tapi dengan multi-dimension array. Oke, kita bilang 66, kemudian new integer, dan ini kita mau assign 3, row-nya, kolomnya juga 3. Kemudian saya mau declare 3 variable, integer I, integer j, integer k. Ini cara mendeclare. Juga ada cara lagi lebih keren. Kalau memang type-nya sama, kita bisa declare seperti begini. Artinya integer I, integer j, integer k, ya. Ini cuma declare, tapi belum kita initialize value-nya. Sekarang saya mau initialize tapi k aja dulu. Alright. Sedangkan I sama j saya mau initialize di dalam for loop ini. I sama dengan 0. Oke. I less than 6 length. Alright. Kemudian I increment. Plus maksudnya. Ya, increment plus itu increment. Minus itu decrement, ya. For sekarang kita untuk yang subnya ini untuk yang ini, untuk row-nya. Sekarang yang J ini untuk yang kolomnya atau yang nestednya atau yang subnya. Ada yang bilang nested, ada yang bilang sub, ada yang bilang kolom. Maksudnya sama. Ini row, ini kolom. Oke. Ini main, ini sub. Oke. Atau dibilang ini main, ini root, ini nesting. Ya, juga ada. Sama aja maksudnya. J kurang dari less than 6 I, karena dia subnya ya atau nestingnya, jadi saya harus sebut di sini I. Kemudian length, lalu j plus atau increment. Kemudian kita akan bilang 6 kita mau kasih value nya I dan j sama dengan k, in which k kan di sini sama dengan 1, ya. Dengan k plus. Apa yang akan dikerjakan oleh loop ini? Dia akan ngambil row yang pertama, pakai for ini. Kemudian dia akan masuk ke kolom yang pertama, ya. Kemudian dia akan pada posisi ij, berarti kalau ij ini yang pertama berarti i0 j0, dan dia akan kasih value k, di mana value-nya k itu adalah 1. Jadi i0 j0 sama dengan 1. Oke. Kemudian k plus berarti k yang tadinya 1, k akan menjadi 2, dan dia akan ngeloop lagi. Ini akan terus ngeloop sampai dengan length-nya terpenuhi. Pertama length ini terpenuhi, yaitu dia 3. Setelah itu komputernya akan ngecek, programnya akan ngecek lagi length yang ini terpenuhi apa belum, maksudnya sudah mencapai belum. Jadi dia akan ngeloop ini 3 kali, ini yang atasnya 3 kali. Jadi 1 yang atas, yang I, oke. Kemudian 1 yang J, 2 yang J, 3 yang J. Selesai, dia akan kembali I menjadi 1. Kemudian J-nya 1, J-nya 2, J-nya 3. Selesai, dia kembali lagi I-nya 3, kemudian J-nya 1, J-nya 2, J-nya 3. Selesai dua-duanya loop-nya, dia exit. Alright? Ya, kita perhatikan hasilnya nanti. Nah, sekarang kita perlu untuk print hasilnya. Sini, ya. Printnya juga dengan for, ya, for loop. I sama dengan 0, I less than 66 length, right? Kemudian I plus for j sama dengan 0, j less than 66 I dot length, karena dia sub, ya. Kemudian j increment. Sini kita bilang system out print, bukan print line, kita mau pakai print 66 I dan j. Kemudian kita mau kasih spasi biar nggak berdempetan angkanya, right? Dan ini selesai di nesting yang ini, dan di nesting berikutnya system dot out print line. Ini ngasih satu new line. Wah, kelewat nih layarnya. Oke, begini, maaf.
Jadi tadi saya tambahkan ini system out print line. Ya, print line ini di luar dari nestingnya J, tapi dia ada di nestingnya I. Jadi setiap kali J-nya selesai, dia ngasih line baru. Alright, ini ada error. Kenapa ini? J, ini salah ya. Ini mesti I. Oke. JJ. Oke, benar semua, nggak ada error. That's it. Run. Kita lihat hasilnya begini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gimana cara kerjanya? Perhatikan. Loopnya itu ini. Kalau yang bawah ini untuk ngeprint. Ini loopnya pertama. Oke. Ada dua loop yang disebut dengan nesting loop. Loop yang pertama, for loop yang pertama ini I, maksudnya adalah untuk row. Jadi, row yang pertama tentu indeks dimulai dari 0 ya. 0, dia masuk ke J, ke nestingnya, ke sini. Right? 0, dia akan assign K. Jadi ini 0, 0, dia assign K. K itu adalah 1. Oke, ini loop yang pertama. Loop yang kedua, K++. K nambah. K-nya bukan 1 sekarang. K-nya menjadi 2. Oke. Dia masuk lagi. IJ. Posisi IJ itu I-nya 0, J-nya 1. Dia akan ngasih angka K. K-nya 2 dong. Kemudian dia mau ngeloop lagi. K-nya nambah 1. K++. Berarti K-nya sekarang menjadi 3. Masuk kemari. IJ. I0, J kedua. Sama dengan K. K-nya kan udah 3. Oke. Baru dia selesaikan, ini udah 3 kali ngeloop, dia balik lagi ke I dan seterusnya. Oke. 4, 5, 6, 7, 8, 9. K-nya nambah terus. Baik. Coba ini di copy, dipraktekkan, nanti Anda kutak-ketik angkanya, Anda akan lebih familiar. Saya mesti kasih satu program lagi, ya, latihan lagi, tapi di tutorial yang berikut ini. Terima kasih, sampai jumpa di tutorial berikutnya. Salam.